Kisah penjaga sekolah. Pagi itu, langit begitu cerah. Harun, seorang pemuda yang berasal dari desa, sedang bersiap untuk berangkat ke terminal. Bukan tanpa alasan, karena ia menerima tawaran pamannya untuk bekerja sebagai penjaga sekolah di kota. Sesampainya di terminal, Harun bergegas mencari bus tujuan ke kota. Namun sayangnya, di terminal cukup ramai pagi itu. Ia khawatir tidak mendapatkan bus pada pagi itu, karena ia harus sudah sampai di kota sebelum petang. Singkat cerita, di dalam bus, Harun menemukan kursi yang masih kosong di barisan paling belakang, dan bus pun berangkat. Matahari sudah di atas kepala. Harun sudah sampai di kota. Ia segera mencari alamat sekolah yang diberikan pamannya. Sesampainya di sekolah yang dimaksud, Harun menemui kepala sekolah dan memperkenalkan diri. "Siang Pak, saya Harun, keponakan Pak Diki." Oh, iya. Kamu yang menggantikan Pak Diki menjaga sekolah ini ya? "Iya, betul Pak." Kalau begitu, malam ini bisa langsung bekerja ya? "Siap Pak, terima kasih." Dengan cepat waktu melesat, malam sudah tiba. Harun menjalankan tugas pertamanya dengan penuh semangat. Seluruh koridor sekolah ia periksa satu persatu. Mengecek pintu kelas, barangkali ada yang belum terkunci. 1 jam ia bertugas, Harun kembali ke pos penjagaan. Untuk menghilangkan bosan, Harun menyeduh kopi dan menonton TV. Ketika sedang menonton, Harun melihat sekelebat bayangan putih di sudut mata. Harun mengira ada orang yang masuk. Harun langsung mengambil senter dan melihat keluar. Ternyata tidak ada siapapun di situ. Harun mencoba memastikan sekali lagi keadaan sekitar. Satu persatu koridor ia sorot dengan senternya. Saat ia menyorot ke lantai 3, ia melihat perempuan yang masih berseragam sekolah sedang berdiri dengan wajah yang sedih. Lalu Harun memanggil perempuan itu. "Neng, ngapain di situ? Kok belum pulang?" Perempuan itu menatap Harun dan berlalu. Harun bergegas naik ke lantai 3. Saat di lantai 3, Harun melihat perempuan itu sedang duduk sambil menangis terseduh. "Neng, kenapa nangis? Ada apa?" tanya Harun. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Malah tangisannya semakin menjadi. "Neng, kok belum pulang?" Terdengar suara benda jatuh. Harun langsung melihat ke arah bawah dan tidak ada benda apapun yang jatuh di sana. Ketika Harun berbalik lagi, perempuan itu menghilang. Harun bingung. Lalu ia memutuskan kembali ke pos penjagaan. Keesokan malamnya, Harun melakukan tugasnya seperti biasa. Setelah ia selesai memeriksa semua koridor, Harun kembali ke pos. Lagi-lagi ia melihat perempuan kemarin malam. Masih di tempat yang sama, berdiri dengan wajah yang sedih
Ia berusaha naik ke balkon seperti ingin melompat ke bawah. Harun pun khawatir. Ia langsung berlari ke lantai 3 untuk mencegah perempuan itu lompat. Tetapi sesampainya di lantai 3, ia tidak menemukan siapapun. Seketika Harun langsung memeriksa ke bawah, namun tidak ada siapapun di sana. Harun dibuat khawatir. Ia kebingungan dengan hal itu. Lalu dikagetkan dengan sosok perempuan yang sedang duduk menangis. "Neng." Seketika perempuan itu berhenti menangis dan melihat ke arah Harun dengan wajah yang hancur, dagu terbelah, kulit yang mengelupas, baju yang penuh darah, sambil menunjuk ke arah balkon. Ketika Harun melihat ke arah balkon, ada seorang perempuan sedang berdiri di atas balkon dan langsung terjun ke bawah. Seketika Harun melihat ke bawah dan ia mendapati perempuan itu tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari kepalanya. "Astagfirullahaladzim." Harun langsung berlari ke bawah. Betapa kagetnya ia. Di sana ia tidak menemukan tubuh perempuan itu. Tidak ada darah sedikit pun di sana. Harun semakin dibuat kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam berikutnya, Harun masih terbayang dengan kejadian malam kemarin. Ia selalu saja melihat ke arah lantai 3, tetapi ia memberanikan diri untuk memeriksa ke sana. Sesampainya di lantai 3, Harun mendengar suara gemuruh dari suatu kelas. Harun segera memeriksa kelas itu. Di dalam kelas itu berdiri sosok perempuan yang kemarin. Tiba-tiba perempuan itu mendekati Harun. Harun hanya bisa berdiam diri ketika wajah perempuan itu hampir menempel di wajah Harun. Harun tidak sanggup melihat wajah perempuan itu dan pingsan. Tidak lama Harun terbangun. Terlihat di sekelilingnya siswa-siswi yang ceria. Namun ada satu siswi yang terlihat murung di bangku belakang. Siswi itu beranjak dari bangkunya berjalan keluar kelas. Saat berpapasan dengan Harun, Harun mengenali wajah siswi itu. "Neng!" Siswi itu tidak menjawab panggilan Harun. Saat itu juga Harun tersadar bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya di situ. Dengan penasaran, Harun mengikuti siswi itu. Sesampainya di lorong belakang, siswi itu dicegat oleh 4 siswi lainnya. Harun melihat mereka berlima sedang berbincang-bincang. Seketika 4 siswi itu memukuli siswi yang bernama Niken itu. Harun langsung berlari mendekat, mencoba untuk melerai. Namun apa daya, Harun sadar ia berada di dimensi yang lain. Saat itu Harun hanya bisa berteriak, "Berhenti! Sudah cukup!" Tapi suara Harun tak bisa didengar oleh mereka. Tanpa sadar, Harun mengeluarkan air mata melihat kejadian keji di depan matanya. Harun terduduk tak berdaya. Terdengar suara dari mulut Niken.
Kenapa? Kenapa kalian jahat sama aku? Kenapa kalian selalu mukulin aku? Salah aku apa? Mau tahu salah kamu apa? Kamu itu cantik. Kamu itu populer. Banyak yang suka sama kamu. Aku gak suka ada perempuan yang lebih cantik dari aku. Setelah puas memukuli Niken, mereka berempat pergi begitu saja meninggalkan Niken. Harun merasa menyesal. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah ia melihat perempuan itu dengan wajah yang lebam. Harun terus melihat kejadian malang yang menimpa Niken. Sampai suatu ketika, Harun melihat Niken sedang duduk menangis di depan kelas. Seakan Harun sudah tahu apa yang akan dilakukan Niken. Harun mencoba untuk menghalangi Niken, tapi tidak bisa. Perlahan Niken berjalan menuju balkon dan langsung terjun ke bawah. Saat itu juga Harun terbangun dari pingsannya. Keesokan paginya, Harun menemui kepala sekolah untuk menanyakan kebenaran tentang Niken. "Pagi Pak, saya mau tanya, apa benar ada siswi yang meninggal bunuh diri di sekolah ini?" Ya benar. Namanya Niken. Dia siswi kelas 2. Kejadiannya tepat seminggu yang lalu. Belum ada kejelasan mengapa ia bunuh diri. Emang ada apa kamu tanya itu? Ceritanya panjang, Pak. Harun menceritakan kejadian yang ia alami 3 hari berturut-turut yang lalu. Setelah mendengar penjelasan Harun, kepala sekolah lalu mengusut kasus itu. Akhirnya, kematian Niken terungkap. Keempat siswi yang terlibat diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Dan untuk keluarga Niken yang ditinggalkan, mereka sudah tenang dan mengikhlaskan kepergian Niken. Malam harinya, Harun bertugas kembali seperti biasa. Tidak ada lagi terdengar suara yang aneh pada malam itu. Angin semilir berhembus. Harun memeluk badannya sendiri karena kedinginan. Tak sengaja ia melihat ke lantai 3. Niken sedang berdiri menatap ke arah Harun. Namun tatapannya tidak sedih. Tapi ia tersenyum lalu menghilang. "Semoga tenang ya, Neng,"